semuanya, selamat bergabung di konten. Enggak. Opening gua gak kayak gitu, bro. Opening gua ya biasa-biasa aja openingnya. Halo, selamat datang. Ya kayak kayak gitu-gitu aja gitu, nggak yang halo. Enggak. Terlalu antusias. Udah lama kita nggak bikin konten ngobrol sendiri kayak gini lah. Dulu kan banyak sekali bintang tamu yang hadir di kursi panas ini, dimana kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol mengenai kehidupan, ngobrol tentang pengalaman hidup, banyak sekali lah obrolan yang terjadi di kursi ini, di ruangan ini. Walaupun ya sangat sederhana lah tempatnya, karena ini memang ruangan yang khusus untuk gue tempatkan untuk bikin konten gitu. Mungkin konten ini akan berjudul intro, karena gue merasa udah cukup lama ya gue nggak bikin konten ngobrol, terutama kayak konten-konten teman sepergaulan, kayak konten sebat but, yang dimana gue andil di dalam konten tersebut. Tapi sekarang kebanyakan gue lebih prefer ke teman-teman gue untuk bantu gue untuk bikin konten. Kayak kebanyakan kayak si stalking itu kan dari teman-teman yang gue pengen dari sisi perempuan, dari segi sudut pandang perempuan itu begini loh adanya gitu, supaya ada perspektif lain dari pemikiran yang di luar sana gitu. Makanya terbuatlah konten seperti si stalking, karena itu pure dari keresahan gue ya, melihat dari sudut pandang seorang perempuan itu gimana sih menghadapi pengalaman kehidupannya, menghadapi orang-orang yang di sekitar lingkungannya itu bagaimana gitu. Jadi bukan hanya perspektif laki-laki, tetapi perspektif perempuan juga diutarakan gitu. Sebenarnya gue bikin konten ini sekarang yang kalian lihat sekarang, sebenarnya ini adalah teasing untuk konten baru, karena gua akan judulkan konten ini pertanyaan kehidupan, karena di sini bakalan banyak sekali pertanyaan kehidupan yang dimana gua merasa resah dengan pertanyaan yang ada di kepala gua gitu. Jadi banyak sekali sudut pandang, banyak sekali keresahan yang dimana gue pengen pertanyakan, tapi ini sebenarnya bukan jawaban dari pertanyaan, cuman kita mendefinisikan pertanyaan itu, kita uraikan apakah itu bakalan menjadi jawaban atau tidak. Jadi bagi kalian yang nanti nonton konten-konten gue mengenai pertanyaan kehidupan tadi, itu sebenarnya bukan pure jawaban atau bukan pure kebenaran. Jadi tidak ada yang absolut lah. Jadi kalian bisa ambil perspektif yang lain, kalian bisa komentar dari segi sudut pandang kalian. Jadi apapun yang gua katakan nanti itu adalah menurut pandangan gua, menurut pengalaman kehidupan gua gitu. Sebelum kita memasuki konten yang akan gue buat, yaitu pertanyaan kehidupan, kita akan rewind kembali mengenai konten-konten di Homeday Media. Sebenarnya awal tercetus membuat konten itu sebenarnya memang sudah dari lama. Kayak bikin konten-konten di Pisau Tajam kan itu sudah aktif. Pisau Tajam itu kalau kalian nggak tahu adalah kumpulan pertemanan kami waktu SMA, sampai sekarang masih aktif IG-nya. Sebenarnya konten-konten tersebut awalnya dari Pisau Tajam,
yang dimana pada waktu itu COVID melanda di Indonesia. Jadi karena kita nggak bisa ketemuan, akhirnya kita memakai media Instagram untuk live bareng, ngobrol-ngobrol santai mengenai kehidupan mereka pada saat COVID, bagaimana ya, update diri masing-masing lah. Karena kita lama gak ketemu, akhirnya kita bikin ide untuk live Instagram ngobrol-ngobrol santai gitu. Setelah beralih ke situ, gue berpikir lagi untuk bikin konten yang dimana gue ingin bertemu langsung dengan orang-orang gitu, bertemu tatap muka untuk ngobrolin mengenai kehidupannya, mengenai sudut pandangnya, mengenai pengalaman kehidupannya lah. Dan pada waktu itu episode pertama yaitu Doni Sadega. Doni teman gua, waktu itu juga kami bikin kontennya bukan di sini ya, di luar ruangan ini. Kenapa gua awalnya pilih Doni ya karena dia teman gua juga, dan pada waktu itu Doni memang banyak dibicarakan orang-orang. Jadi karena Doni mengizinkan untuk dikontenkan, akhirnya ya terjadilah konten tersebut gitu. Konten home day pertama, kontennya itu teman sepergaulan. Setelah Doni mungkin ada, kalau nggak salah Bima ya, mungkin gue nggak terlalu ingat urutannya, tapi Doni, ada Bima, ada Isti. Nah, kalau Doni, Bima, Isti itu mereka syutingnya di luar, bukan di sini ya, bukan di ruangan ini, mereka syutingnya di luar ruangan ini. Dan pada saat itu juga ada syuting bareng anak-anak SD, reunian. Terus setelah itu bareng Irda juga di rumahnya. Itu termasuk kalau nggak salah banyak viewersnya Irda, karena banyak pengalaman kehidupan, sudut pandang yang dia utarakan gitu. Dan termasuk banyak yang request juga, FYI ya. Terus yang berbeda syutingnya itu yang pasti tempat Irda, karena kami ke rumah Irda untuk syuting itu bareng Oneng atau Carmila Maulida, dan juga reunian SD karena sifatnya dadakan ya, karena reunian SD. Jadi gue berpikir apa kita kontenin aja gitu kan, ngobrol-ngobrol santai, reunian, kangen-kangenan, jadi gue kontenin. Terus bermula dari konten temas pergaulan di reunian anak-anak SD itu, SD bentuk 10 ya, reunian SD bentuk 10, akhirnya beralihlah ke ruangan ini yang menjadikan beberapa konten yang ada di ruangan ini gitu. Jadi banyak konten-konten yang dilakukan karena ya sifatnya dadakan. Setelah itu bintang tamunya ada Resti, ada Hani, ada Asli. Itu konten yang teman sepergaulan ya. Ada Dini Ipana juga, terus ada Royan dan Arigor yang termasuk viewers yang banyak, dan banyak yang request juga gitu, Arigor dan Royan, karena pada waktu itu mereka sangat viral gitu di Buntok, karena ada beberapa videonya yang membuat orang-orang gimana kalau kita kontenin aja orang-orang ini gitu, kita ajak ngobrol, kita ajak sharing mereka mengenai apa motivasi mereka membuat video konten-konten pitgram seperti itu gitu. Banyak itu memang beberapa bintang tamu yang hadir di sini itu adalah ada juga dari requestan kawan, dan ada juga memang
gue kontak mereka langsung karena gue penasaran dengan mereka, tertarik dengan mereka mengenai obrolan-obrolan yang pada umumnya lah kita ngobrol mengenai kehidupan, percintaan, dan fenomena yang ada gitu. Jadi kebanyakan yang nonton di konten Home Day pasti banyak yang merequest bahwa coba dong undang ini, coba dong undang itu, yang dimana sebenarnya bukannya gue nggak mau realisasikan, tapi banyak pertimbangan lah. Kalau kita undang orang itu, bagaimana respon orang, bagaimana kita undang ini, gimana respon orang. Karena kebanyakan orang yang mau nonton atau orang yang mau hadir di konten gua, kebanyakan ya yang dari requestan orang itu sebenarnya pengen lihat kontroversinya doang gitu, pengen hujat, pengen ngejudge. Nggak ada yang kita lihat dari sisi yang berbeda, nggak ada kita lihat dari sisi yang sebenarnya kita nggak tahu, oh ternyata dia punya pemikiran seperti ini gitu. Tapi kalau gua lebih ke situnya sih, lebih kayak oh ternyata orang yang kita lihat di sosmed ternyata punya pemikiran yang seperti ini gitu. Gue lebih ke sisi itunya sih daripada sisi kontroversi yang dimana orang ya pasti suka lah dengan hal-hal yang kontroversi itu gitu. Terus pada waktu itu banyak sekali requestan kawan-kawan yang mau mengundang itu dong, mengundang ini dong. Tapi ya sambil berjalannya waktu memang ada orang-orang yang gue tertarik juga untuk gue undang gitu. Kalau dibilang bintang tamu yang berkesan, semuanya berkesan ya, semuanya adalah tamu-tamu yang dimana gue enjoy, tamu-tamu yang dimana adalah pilihan gue gitu. Jadi sebenarnya nggak sembarangan juga gue ngundang-undang orang berada di kursi ini untuk ngobrol, sharing tentang mereka gitu. Kebanyakan dari mereka mengizinkan untuk dikontenkan, mereka mengizinkan untuk hadir di konten ini, hadir di konten Home Day. Tantangannya sih banyak sih ya, tantangannya kalau bikin konten sama orang-orang baru pasti kita nervous, kita merasa gugup, kita merasa kikuk kalau ngobrol dengan orang baru yang pastinya sepersekian detik kita harus tektokannya harus cepat gitu. Kalau kita bertanya sama orang kita harus cepat tektokannya. Kalau kita lambat ya pasti akan krik-krik gitu. Jadi harus cepat tektokannya. Selama gue bikin konten bareng bintang tamu yang ada, memang gue juga masih belajar berkomunikasi yang baik, bertanya dengan secara terstruktural ya, secara terstruktural. Banyak lah pengalaman-pengalaman yang gue ambil selama membuat konten ini gitu. Gue lebih banyak kawan, gue lebih banyak tahu mereka, gue akhirnya menambah silaturahmi. Itu sih. Banyak kawan-kawan juga yang mengeluhkan kayak, ayo dong audionya dibaikin, ayo dong pakai subtitle. Sebenarnya bukannya gue gak mau, sekali lagi bukannya gue gak mau. Memang kita bikin video prosesnya itu sangat banyak, effortnya lebih tinggi gitu. Tapi ada beberapa video yang pakai subtitle, ada yang tidak. Ya itu tadi sesuai mood lah, gue bikinnya sesuai mood, sesuai kesenangan gue, sesuai apakah gue menjalankannya dengan beban atau tidak. Jadi gue harus memposisikan diri gue, harus bersenang-senang dulu kalau bikin konten gitu, bukan yang terbebani atau apapun itulah. Jadi ya memang setnya agak sederhana sih, cuman kursi, cuman background, ya tempat yang sederhana lah untuk membuat konten gitu. Jadi memperhatikan sisi obrolannya sih daripada sisi setnya, audionya, tapi gue tekankan di sisi obrolan, harus yang berbobot atau harus yang terstruktur gitu, supaya obrolannya tidak kemana-mana. Dan asal kalian tahu,
Gue bikin konten di home day, mau itu konten teman sepergaulan, konten sebat bot, dan konten kalau si stalking sih udah beda ya. Asal kalian tahu, gue bikin konten cuman bermodalkan HP iPhone 6. Makanya gue sering kayak malu gitu, gue sering kayak insecure bahwa anjir gue masa ngonten pakai HP iPhone sih, kita kayak gak proper aja gitu. Lo ngonten sama orang cuman bermodalkan tripod, lighting, dan HP iPhone gitu sebagai penunjangnya. Makanya kalau gue mau ngundang orang, gue pasti bilang bahwa nih kontennya, shootnya kita pakai HP aja nih, HP iPhone 6. Ya gak proper lah gitu kan. Gue pasti bilang kayak gitu sama mereka yang mau gue undang gitu. Tapi senangnya mereka kayak, oh iya deh nggak apa-apa, santai aja, kita kan cuma ngobrol doang nih, nggak yang mewah-mewah, nggak yang kayak mewah-mewah kayak gimana gitu. Jadi santai aja kata mereka kan. Jadi gue merasa kayak, oh ya udah gitu kan, mereka ya sederhana juga gitu kan. Ya walaupun gue merasa kayak malu aja gitu bikin konten yang gak proper. Makanya asal kalian tahu, beberapa video atau konten yang ada di home day itu sebenarnya ada beberapa konten yang itu pakai HP bintang tamu atau HP kawan-kawan yang ada gitu. FYI ya, itu sebenarnya bukan HP gua. Ada beberapa konten yang di dalam home day. Influence gua dalam bikin video konten seperti ini ada banyak, kayak Panji Pragiwaksono, ada Ferry Irwandi, ada Uus pastinya, Daniel Mananta pasti, ada Soleh Solihun juga, dan yang pasti the one and only Pindes sebagai obrolan tongkrongan gitu. Jadi kebanyakan gue belajar dari mereka, ngobrol sendiri kayak Panji Pragiwaksono atau Ferry Irwandi, obrolan tongkrongan kayak Uus, Pindes, dan banyak lagi lah yang mungkin gue sebutkan mungkin gak cukup gitu aja. Karena gue sering dengerin podcast, dengerin konten-konten ngobrol di YouTube gitu. Makanya gue kayak terciptalah konten-konten yang kayak di home day ini. Gue suka ngobrol, gue suka ngeliat orang ngobrol gitu. Karena gue yakin dari obrolan banyak sekali perspektif-perspektif yang mungkin kita nggak tahu, mungkin jadi tahu gitu kan. Memang beberapa belakangan ini gue jarang hadir di konten home day karena kebanyakan gue bikin sub-sub konten lain kayak si stalking juga, itu adalah sub konten gue mengenai sudut pandang perempuan. Gue lebih tertarik dengan sudut pandang perempuan yang dimana orang-orang pasti banyak meremehkan bahwa sudut pandang perempuan ya hanya angin lalu aja gitu. Jadi gue di sini memberikan perspektif lain bahwa sudut pandang perempuan adalah sudut pandang yang harus kita perhatikan. Bukan hanya angin lewat aja, bukan hanya kicauan yang berlalu gitu. Jadi kawan-kawan yang hadir di si stalking adalah kawan-kawan yang yang setuju dan sepakat bahwa perempuan harus didengarkan gitu, perempuan harus diperhatikan. Konten si stalking ada 4 episode, yang 2 episodenya bersama Hani dan Asa, dan 2 episode aja lagi bareng kawan-kawan Hante, ada Hanai, ada Piska, ada Neneng juga. Ya mungkin gue bikin konten-konten itu ya karena gue suka melakukannya gitu. Gue ingin mengenalkan perspektif mereka dari sudut pandang pengalaman kehidupan. Terakhir gue bikin konten yang muncul ada gue itu tahun kemarin, mengenai skena musik di Buntok, yaitu di Sebatbot. Di Sebatbot gue di situ ngobrolin tentang skena musik Buntok yang dimana itu berawal dari keresahan kami juga gitu. Mengenai konten yang baru ini,
pertanyaan kehidupan adalah keresahan gue ketika gue ulang tahun kemarin ya. Gue akhirnya berpikir bahwa selama ini banyak keresahan, pertanyaan-pertanyaan yang dimana gue sulit untuk menguraikannya gitu, sulit untuk mengungkapkannya, dan alangkah lebih baiknya gue kontenkan supaya kita bisa sharing sama-sama, supaya kita bisa menguraikannya sama-sama gitu. Karena jujur aja sih ya, ketika gue tidur gue pasti kayak kebanyakan pertanyaan gitu selama gue mau tidur gitu. Jadi gue maunya pertanyaan kehidupan ini gue kontenkan supaya kalian tahu gitu. Ya memang di konten pertanyaan kehidupan nanti itu adalah perspektif gue, itu adalah menurut gue. Jadi tidak semena-mena absolut, tidak semena-mena itu benar. Jadi kalian bisa mengcounter pendapat gue gitu. Ini adalah kebebasan berpendapat gitu. Jadi pertanyaan kehidupan adalah uraian-uraian dari pertanyaan gua. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gini? Jadi banyak yang membuat gua bingung gitu, buat gua bertanya-tanya. Mungkin dari kalian merasa kayak, loh, kok bisa-bisanya sih bertanya dengan hal yang seperti itu? Kok bisa-bisanya sih sempat kepikiran kayak gitu. Jadi gue merasa ya ini memang diri gue kebanyakan bertanya dalam pemikiran gue, dalam kehidupan gue. Tapi pengen gue obrolin ke teman-teman gue, tapi takutnya topiknya terlalu berat gitu. Akhirnya gak enjoy lah obrolan ini. Walaupun ya ada lah beberapa pertemanan yang kita ngobrolinnya berat-berat gitu. Jadi banyak kawan-kawan yang hadir di konten gua di Home Day. Gua merasa berterima kasih sekali buat kawan-kawan yang telah hadir dalam konten-konten Home Day, telah andil banyak di konten Home Day. Karena tanpa ada kalian, konten ini ya stuck aja gitu. Konten ini kayak nggak ada progresnya gitu. Jadi akhirnya gua tahu bahwa titik gua sudah sampai sini gitu. Karena dari perjalanannya dengan episode 1 sampai sekarang banyak pengalaman-pengalaman yang gue ambil, banyak lagi skill-skill yang belum gue tahu, sekarang gue tahu. Ya gue sangat berterima kasih sekali buat kalian semua yang mau hadir di konten Home Day.